Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Huda Mustari ya. Jadi pada kesempatan video malam hari ini, gue ingin menjelaskan ya part-part apa aja yang udah gue ganti pada Aerox gue. Karena kemarin di video gue yang pasang engine mounting yang 5 cm itu kan video gue lagi naik. Banyak juga masih yang sering bertanya mengenai profil ukuran ban. Dan di video gue yang sebelumnya itu kan sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi profil ban itu masih standar banget, belum pernah gue ganti. Tapi emang pas di video gue yang tentang mounting itu, kalau dilihat sekilas ya, menurut gue pribadi dan mungkin di mata penonton juga kelihatannya bukan seperti ban ukuran standar ya, karena kelihatannya nggak terlalu besar. Nah itu yang membuat profil bannya nggak terlalu besar itu karena apa? Kemungkinan sih karena bagian slackbor belakang itu yang gua potong ya. Jadi nggak terlalu terlihat ban itu mundur dan kelihatan besar. Karena kalau pasang engine mounting yang 5 cm, kemudian di slackbor belakang itu nggak dipotong, nggak diangkat. Kalau dipotong kan otomatis naik ya. Itu masih terlihat panjang, itu terlihat banget ya kalau pakai ban ukuran standar itu nempel banget ke slackbor belakang ya. Makanya mungkin dari situ yang bikin Aerox gue ini terlihatnya pas aja gitu ya, walaupun pakai ban ukuran standar looknya itu tetap dapat sama gambotnya itu dapat banget ya nggak. Karena kan kalau Aerox kan motor besar tuh kalau gua pribadi sih sukanya terlihatnya lebih gambot aja ya. Kalau pakai ukuran ban downsize juga gua kurang terlalu minat karena dari segi kenyamanannya juga pun lebih enak pakai yang ban standaran. Tapi gimana caranya tuh gua memodifikasi motor Aerox gua nih memakai ban standaran tapi looknya itu terlihat tetap enak, itu gimana caranya? Nah mungkin ini yang sekarang masih jadi pertanyaan buat penonton. Jadi gue ngakalinnya dengan begini ya. Jadi kan ini masih ban standaran ya. Ini bisa saya liatin ukuran profil bannya. Nah, tuh ya, jadi masih standaran banget tuh. Ukuran ban standar kan 140/70. Ini masih standaran banget ya. Jadi depan juga masih gue pakein yang standar. Tuh, masih pakai 110/80. Tapi menurut gue pribadi sih looknya dapet ya, gambotnya dapet, terus dilihat juga enak walaupun masih bannya belum di downsize. Karena apa? Mungkin salah satu kuncinya gue modifikasi bagaimana cara looknya itu memakai ukuran standar tapi masih tetap enak dilihat. Nah itu mungkin gue dari sini ya. Ini udah gue potong nih untuk bagian slackbor aslinya, itu udah gue potong begini. Jadi buat kalian yang mau nyontek juga nanti cara potongnya, nah bisa kalian ukur aja nih. Ini segini ya kan dapatnya kan. Dari ujung sini kalian ukur nih segini. Tapi ini gua agak kurang rata ya untuk motong di sininya. Untuk motong bagian sini agak kurang rata sedikit. Jadi mungkin di situ rahasianya kenapa looknya masih tetap enak dilihat. Karena kalau itu slackbornya masih yang ukuran standar ori panjang itu nggak terlalu kebuka looknya, masih ketutupan ya kan untuk ban belakang, ketutupan sama slackbornya yang panjang. Tapi ini looknya enak dapat walaupun masih pakai ban standar karena slackbor gue potong jadi keangkat, looknya kelihatan ya kan. Mungkin di situ sih jadi dilihatnya walaupun pakai ban standar juga kesannya itu dapat, gambotnya dapat, terus looknya juga enak dilihat. Mungkin dari situ ya. Terus kalau untuk motor gue ini nggak gue ubah apa-apa, mungkin cuma kayak variasi di sini ya. Bagian cover stop lamp ini udah gue ganti juga yang karbon Kevlar ini ya. Tuh karbon Kevlar. Nanti buat kalian yang pengen pesen karbon Kevlarnya bisa saya taruh linknya di bawah ya di deskripsi. Kalian tinggal klik linknya aja, nanti otomatis kalian akan diantarkan ke Shopee. Kemudian cuma gue ganti ini aja juga nih. Gue ganti spion jalu ya. Nah ini juga nanti kalau kalian mau pesan bisa saya taruh linknya di bawah juga. Terus apalagi bang kira-kira yang diganti dari Aeroxnya? Udah mungkin cuma itu aja. Kalau untuk mesin saya masih pakai standaran ya, masih orisinil, belum ada yang saya ubah-ubah. Untuk settingan mesin itu masih standar.
mungkin cuma di bagian kirian aja. Nah, kalau untuk bagian kiriannya apa aja Bang yang diganti? Saya cuma pakai per yang ukuran 1500, satu itu ya. Yang kedua, gue derajatin 13,8 derajat. Terus yang ketiga, roller itu saya pakai yang 9 dioplos sama yang 12 gram ya. Udah pakai itu, kemudian sama dibolong tuh kan, depan belakangnya itu. Piringannya sama mangkok gandanya itu dibolong. Udah cuma itu aja kalau untuk kirian. Kalau untuk mesin standar Grace. Karena kalau untuk main mesin gue kurang terlalu minat ya. Menurut gue karena gue nyari akselerasinya aja. Gue cuma pengen nyari bawah sama tengah, makanya cuma gue mainin di bagian kirian aja. Karena gue juga melihat situasi dan kondisi ya kan, namanya di Jakarta kan macet ya kan, tempatnya macet. Orang mau lari seberapa ngebutnya juga sih mau banter-banter di Jakarta ini kan. Kecuali kalau kita emang pembalap di sirkuit, nah baru ini kita cuma pakaian harian. Ya makanya gue cuma saranin buat kalian pengen akselerasinya lebih dapat ya yang saya sebutkan tadi itu aja ya, per 1500, terus roller 9 sama 12 gram, kemudian diderajatin 13,8 derajat sama dibolong itu ya. Kalau kalian males ke tukang bubut, kalian bisa beli aja, linknya di Shopee banyak. Kalau untuk Aerox banyak banget, nanti saya bisa taruh juga linknya di bawah ya kalau kalian pengen tahu ya. Terus kemudian mounting ya udah cuma saya pakai yang ini aja. Mounting pakai yang ukuran 5 cm. Nggak ada yang saya ganti-ganti lain. Oh ya, kemudian ini nih, cuma ini aja. Ini emblem Aerox yang timbul ya. Tuh, jadi kalian bisa ngaca ini sama emblem Aerox ini. Ini saya ganti juga. Tadinya kan tuh masih kelihatan tuh bekas kotletnya, saya kelentek. Habis itu saya tempel yang timbul. Kalau untuk motorku ini kan emang warna bodi aslinya hitam begini ya. Cuma tadinya kan warnanya kan peleknya biru, yang biru muda itu stiker biru. Itu saya kelentek habis tuh stiker, jadi biar hitam polos. Kemudian pelek aku cat yang warna merah candy sama emblem Aerox itu aku pasang. Jadi cuma cukup modif simpel aja sih kalau aku. Nah, udah cukup simpel aja ya. Jadi nggak ada yang diganti-ganti juga. Kalau untuk akselerasi bawah sama tengah udah dapat banget. Kalau cuma mau lari kecepek itu, ya cukup berapa detik aja dapat ya. Mau lari ke angka 100 itu cepet banget ya. Buat settingan kirian yang tadi saya sebutin. Buat kalian yang pengen setting kirian kayak saya sebutin tadi, boleh. Itu tergantung selera kita masing-masing. Karena saya nyamannya dapatnya begitu, saya udah cukup sama settingan yang begitu. Tengah sama bawah udah dapat tuh udah cukup ya kan, karena buat di jalanan Jakarta yang macetnya parah ini. Kalau untuk atas saya nggak terlalu kejar karena ya itu tempatnya macet, jadi saya cukup cari yang atas sama tengah sama bawahnya aja. Terus apa lagi yang saya modif ya udah mungkin cuma itu aja ya, sama bagian depan. Nah, jadi bagian depan tuh udah saya downsize juga. Nah, cuma ini aja saya turunin sedikit. Nah, ini kan saya ganti tuh. Bautnya nggak saya ganti sih. Bautnya masih saya pasang dua-duanya. Ini kalau kalian pengen bautnya bisa dipasang begini, nanti kalian tutorialnya bisa kalian tengok aja, itu ada di videoku tutorial downsize ya. Kalian bisa klik aja di video tersebut, nanti di situ ada jelas banget ya kan keterangannya dan cara-caranya gimana bautnya ini supaya bisa dipasang walaupun shocknya dinaikin begini ya. Nah, jadi bisa kalian klik aja tuh. Jadi mau masuk lubang sekuat apapun ini nggak bakal turun ya, tetap aman ya. Jadi tetap safety, kita harus pakai dua baut walaupun mau kita downsize begini. Nah, kalau saran aku sih begitu ya. Kemudian apa lagi ya? Ya udah mungkin cukup itu aja sih yang diganti-ganti, nggak ada yang lain lagi. Tapi jika kalian nanti punya pertanyaan, ya bisa kalian tuliskan aja di kolom komentar. Misalnya mau nanya apa, ada yang kurang dari penjelasan saya, bisa kalian tuliskan aja di kolom komentar buat pertanyaannya. Udah nggak ada saya ganti-ganti lagi. Terus kemudian cuma ini aja sih. Ini saya pakein skotlet warna hitam ya biar agak gelap ya kan. Tapi masih kelihatan jelas tuh kalau dihidupin. Nah, udah selebihnya sih nggak ada ya yang diganti-ganti. Karena saya cukup dengan modif simple gini, pakai ban standar,
udah cukup nyaman ya kan. Jadi kesan gambutnya itu dapat, terus tingkat kenyamanan juga kalau pakai ban ukuran standar itu dapat banget. Jadi saya settingnya itu selalu ban depan belakang nggak terlalu saya setting keras ya. Jadi agak setting kurang angin sedikit aja. Jadi kalau kita lewat jalan jelek itu kerasanya itu masih anteng aja. Tapi kalian tahu sendiri ya, namanya ban downsize plus minusnya pasti ada ya kan. Nah, jadi minusnya kalau pakai ban downsize itu getarannya sangat kerasa sekali, dan bodi juga tuh kasihan ya kalau saya sama motor buat harian pribadi, biar supaya awet. Kalau trik saya ya beginilah, modifnya pakai ban original aja ukuran standar pabrikan. Tapi gimana caranya ngakalinnya supaya looknya enak ya, saya potong selekbor belakang itu aja ya. Jadi begini aja looknya, kita nggak aneh-aneh, pakai ban-ban dan size masih ukuran standar. Jadi buat kalian yang suka settingan begini ya, tinggal kalian bisa tiru aja. Silahkan kalian tiru settingan saya ini. Kalau untuk buat harian sangat cukup banget ya kan. Ya mungkin cukup begini aja ya. Jika kalian ada pertanyaan bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video gue, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya. Oke, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.